Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Rupiah Kadrama? Hari ini saya akan sharing tentang materi bilangan pecahan. Ya, materi ini adalah materi di kelas 7 SMP, tapi saya yakin materi ini sudah pernah diajarkan di SD. Jadi kita hanya tinggal mengulang sedikit tentang bilangan pecahan. Nah, sebelum saya lanjut ke materi bilangan pecahan, jangan lupa ya, tetap like, subscribe, komen, dan share video dari saya. Nah, bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dengan bentuk P per Q, di mana P dan Q-nya adalah merupakan bilangan bulat. Nah, Q-nya di sini tidak boleh bernilai 0. Di mana di sini P-nya merupakan pembilang dan Q-nya di sini merupakan penyebut. Nah, contoh dari pecahan. Saya berikan sini dua contohnya ya. Contoh dari pecahan misalkan adalah 1 per 2. Ya, dimana satunya merupakan pembilang, duanya merupakan penyebut. Contoh yang lain adalah 3 per 5. Dimana 3-nya merupakan pembilang dan 5-nya merupakan penyebut. Ya, ini adalah contoh dari bilangan pecahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan ini artinya kita akan membandingkan dua buah pecahan. Kalau membandingkan bilangan bulat, contoh kamu disuruh membandingkan antara 2 dan 3. Kamu tentu tahu dan bisa menilai bahwa 2 itu lebih kecil dibandingkan dengan 3. Nah, bagaimana caranya kalau yang kita bandingkan sini adalah pecahan? Cara membandingkan pecahan adalah dengan cara membandingkan pembilangnya. Membandingkan pembilangnya jika penyebutnya sama. Tapi jika penyebutnya tidak sama, kamu harus menyamakan dulu penyebutnya. Setelah itu baru kamu bandingkan pembilangnya. Contoh, saya berikan di sini dua contoh soal. Nah, sebagai contoh soal, di sini Ibu berikan dua contoh soal. Misalkan, contoh soal, bandingkan pecahan berikut dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau tanda sama dengan. Nah, contoh yang pertama, 3 per 4 dan 2 per 3. Nah, bagaimana cara kamu membandingkan dua buah bilangan pecahan ini? Saya bilang tadi kan dengan cara membandingkan pembilangnya. Jika penyebutnya sama, kebetulan di sini penyebutnya tidak sama. Yang satu adalah 4, yang satu adalah 3. Jadi, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Caranya, kamu cari KPK dari 4 dan 3. Cari KPK dari 4 dan 3. Atau carilah sebuah bilangan yang kalau dibagikan dengan 4 dia habis, dan dibandingkan dengan 3 juga dia habis. Itulah dia maksudnya ya, cari KPK dari 4 dan 3. Jadi KPK dari 4 dan 3 adalah ya 12. Selanjutnya kita buat ini menjadi suatu pecahan dengan penyebut 12. Caranya 12 kamu bagikan dengan 4, hasilnya adalah 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Next, 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, jika penyebutnya sudah sama, kamu tinggal membandingkan bilangan pembilangnya. Nah, antara 9 dan 8. 9 ini apakah lebih kecil daripada 8? Tidak. Apakah sama dengan 8? Tidak. Tapi dia lebih besar dari 8-nya. 9 itu lebih besar dari 8. Kalaupun kamu mau balikkan ke bentuk awalnya, maka 3 per 4 itu lebih besar dari 2 per 3. Nah, inilah cara menyelesaikan perbandingan pada pecahan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 2, yang bagian B. Nah, kita di sini tidak bisa langsung membandingkan ya. Kenapa? Karena penyebutnya tidak sama. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Carilah KPK dari 9 dan 12. Atau carilah sebuah bilangan yang kalau dibagikan dengan 9 dia habis, kalau dibandingkan dengan 12 juga habis. Kira-kira bilangan itu adalah ya 36. Ya, kita ubah pecahan ini menjadi suatu bentuk pecahan dengan penyebut 36. Caranya 36 bagi 9 hasilnya adalah 4. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Selanjutnya yang ini 36 bagi 12 hasilnya adalah 3. 3 kali 7 hasilnya adalah 21. Nah, setelah seperti ini baru kamu bandingkan pembilangnya. 20 dengan 21, maka
20 ini lebih kecil daripada 21. Maka pecahan 5/9 itu nilainya lebih kecil dari pecahan 7/12. Oke. Inilah dia cara membandingkan dua buah pecahan ataupun lebih. Kalaupun yang dibandingkan lebih, kamu ingat aja caranya, kamu harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Setelah itu baru kamu bandingkan pembilangnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi mengurutkan bilangan pecahan. Artinya mengurutkan bilangan pecahan ini adalah kita urutkan bilangan pecahan ini dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar menuju ke yang terkecil, tergantung dari soal yang diminta. Nah, materi mengurutkan bilangan pecahan ini sering masuk di ujian ujian nasional, ataupun di ujian akhir semester. Jadi kamu harus perhatikan dengan baik. Nah, bagaimana cara mengurutkan pecahan? Sama, cara mengurutkan pecahan adalah kamu urutkan pecahannya sesuai dengan pembilangnya. Jika penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya tidak sama, maka kamu harus terlebih dahulu mengurutkan pecahannya. Contoh, sebagai contoh saya berikan contoh soal di sini, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Jadi kita harus mengurutkan pecahan ini dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. Nah, bagaimana caranya? Kebetulan di sini pecahan ini penyebutnya semuanya tidak sama. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, baru bisa kita urutkan dari yang terkecil. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kamu carilah KPK dari 8, 6, dan 4. Atau dengan kata lain, kamu carilah suatu bilangan yang jika dibagikan dengan 8 dia habis, dibagikan dengan 6 habis, dibagikan dengan 4 juga habis. Maka KPK dari 8, 6, dan 4 adalah 24. 24 dibagi 8 habis, 24 dibagi 6 juga habis, 24 dibagi 4 juga habis. Maka di sini KPK-nya adalah 24. Oke, kita samakan, kita buat semua pecahan ini menjadi pecahan dengan penyebut 24. Caranya kamu buat seperti ini. 24 bagi 8 hasilnya adalah 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Selanjutnya yang ini, 24 bagi 6 hasilnya adalah 4. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Selanjutnya, 24 bagi 4 hasilnya adalah 6. 6 kali 1 hasilnya adalah 6. Nah, setelah ini baru kamu urutkan pecahannya dari yang terkecil. Soalnya minta dari yang terkecil. Nah, yang kamu perlu lihat di sini adalah pembilangnya. Kenapa? Karena penyebutnya di sini sudah sama semuanya 24. Kamu lihat pembilangnya, 6, 29. Kamu urutkanlah mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah berapa di sini? Ya, 6. 6/24. Selanjutnya setelah 6, 9. 9/24. Dan yang terakhir adalah 20/24. Setelah kamu urutkan seperti ini, kamu kembalikan dia ke bentuk pecahan awalnya. 6/24 bentuk awalnya adalah 1/4. Selanjutnya 9/24 bentuk awalnya adalah 3/8. Dan yang terakhir 20/24 bentuk awalnya adalah 5/6. Jadi inilah dia urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi jika pecahan ini kita urutkan, yang terkecil itu adalah 1/4, selanjutnya 3/8, dan selanjutnya adalah 5/6. Inilah dia urutannya dari yang terkecil. Biar lebih paham, saya kasih satu contoh soal lagi. Ya, Ibu berikan contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua ini, soalnya adalah urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Kamu disuruh mengurutkan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kebetulan di sini semua penyebutnya tidak sama. Jadi kita samakan dulu penyebutnya dengan cara carilah KPK dari 5, 10, 15, dan 6, yaitu KPK dari 5, 10, 15, dan 6 adalah 30. Selanjutnya kita ubah semua pecahan menjadi pecahan dengan penyebut 30. 30 bagi 5 hasilnya adalah 5 hasilnya adalah 6. 6 kali 4 hasilnya adalah 24 ya. Selanjutnya 30 bagi 10 hasilnya adalah 3. 3 kali 7 hasilnya adalah 21. Next, selanjutnya 30 bagi 15 hasilnya adalah 2. 2 kali 13 hasilnya adalah 26. Dan yang terakhir 30 bagi 6 hasilnya adalah 5. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Ya. Benar kan?
Nah, setelah itu kita urutkan mulai dari yang terbesar menuju ke yang terkecil. Kita cari yang terbesar, kebetulan di sini adalah 26/30. Selanjutnya, yang lebih besar berikutnya adalah setelah 26, ya 25. Selanjutnya setelah 25/30 adalah ya 24/30. Dan yang terakhir setelah 24 yang per 30 adalah 21/30. Nah, biar lebih nampak urutannya, kita kembalikan dia ke bentuk awal pecahannya. 26/30 awalnya adalah 13/15. Sorry ya, spidolnya habis. Ya, 26/30 bentuk awalnya, pecahan awalnya adalah 13/15. Selanjutnya 25/30 yang awalnya adalah 5/6. Next yang berikutnya setelah itu 24/30 bentuk awalnya adalah 4/5. Dan yang terakhir yang paling kecil adalah 21/30 yaitu 7/10. Nah, inilah dia urutan pecahannya mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini tentang pecahan, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Mudah-mudahan kamu paham dengan apa yang saya sampaikan. Jangan lupa ya, tetap like, subscribe, komen, dan share video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Annyeong.